Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang mengomunikasikan gagasan melalui pidato persuasif. Struktur dan aspek kebahasaan pidato persuasif. Pada struktur dan aspek kebahasaan pidato persuasif ada dua, yaitu struktur pidato persuasif dan kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama, struktur pidato persuasif. Yang pertama, pembuka. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Pada bagian pembuka, bagian-bagian dalam pembuka pidato sebagai berikut. 1. Salam pembuka berisi salam dan sapaan kepada orang yang menghadiri acara tersebut. 2. Sapaan berisi sapaan kepada pendengar yang menghadiri acara tersebut. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan berisi ucapan syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesehatan dan rahmat sehingga dapat menghadiri suatu acara. 4. Ucapan terima kasih berisi ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung acara tersebut. Yang kelima, tujuan pidato berisi pembuka untuk masuk ke isi pidato. Pada bagian isi dalam pidato persuasif berisi argumen-argumen yang memuat masalah atau informasi. Argumen atau informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengajak pendengar untuk melakukan apa yang diinginkan pembicara. Biasanya ajakan paling sering diletakkan pada akhir sebagai simpulan isi. Kemudian yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup pidato terdiri atas 1. Kesimpulan berisi kesimpulan dari isi suatu pidato. Kedua, ucapan terima kasih berisi ucapan terima kasih pembicara kepada pendengar atas kehadiran dan atensinya, atau dalam hal ini yaitu perhatiannya. Yang ketiga, permohonan maaf berisi permohonan maaf pembicara atas kesalahan dalam penggunaan tata bahasa dan tingkah laku yang dianggap kurang sopan dan berkenan di hati para pendengar. 4. Salam penutup berisi ucapan salam untuk mengakhiri suatu pidato. Pada bagian pembuka pidato tidak harus lengkap, begitu pula dengan pidato tidak harus lengkap. Selanjutnya, kebahasaan pidato persuasif. Aspek kebahasaan yang sering muncul dalam pidato persuasif adalah kalimat persuasif. Hal ini dikarenakan tujuan pidato persuasif memang untuk membujuk pendengar. Kalimat persuasif ada kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar. Penggunaan kalimat persuasif dilakukan agar pendengar mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Biasanya kalimat persuasif menggunakan kata mari, ayo, atau kata yang bersifat mengajak lainnya. Selanjutnya, penyampaian gagasan pidato persuasif. Dalam penyampaian gagasan pidato persuasif ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu menyusun pidato persuasif dan berpidato. Pidato persuasif disusun berdasarkan gagasan dan argumen pembicara. Topik yang menarik menjadi kunci keberhasilan pidato persuasif.
Topik yang menarik dapat dikembangkan menjadi argumen pembentuk pidato persuasif. Jika sudah disusun, pidato persuasif dapat digunakan sebagai media penyampai informasi dan media persuasif kepada pendengar. Yang pertama, menyusun pidato persuasif. Berikut langkah-langkah dalam menyusun teks pidato persuasif. A. Menentukan tema. B. Menentukan pokok-pokok isi pidato persuasif. C. Menyusun kerangka pidato persuasif. D. Mengembangkan kerangka menjadi pidato utuh. Itu tadi langkah-langkah dalam menyusun teks pidato persuasif. Selanjutnya, kedua, dalam penyampaian gagasan pidato persuasif yaitu berpidato. Gagasan dalam pidato diungkapkan secara lisan. Banyak aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Harus ada materi yang dipersiapkan sebelum berpidato. Selain materi, pembicara juga perlu berlatih sikap badan, suara, dan intonasi. Berikut persiapan materi pidato. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menyiapkan materi pidato sebagai berikut. Mengumpulkan bahan-bahan. Dalam hal ini, pembicara harus mengetahui topik yang akan disampaikan dan materi yang sesuai sasaran pendengar pidato. Membuat kerangka naskah pidato, yaitu berisi pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan, harus teratur, berurutan, dan sesuai kaidah penyusunan pidato. Selanjutnya, persiapan mengenai pendengar. Beberapa sikap pendengar yang perlu diperhatikan sebagai berikut. A. Tautan, yaitu minat merupakan keinginan seseorang yang bersumber dari dalam hati. Perhatian. Keberhasilan pidato ditentukan adanya perhatian dari pendengar. Pengetahuan dan pengertian. Pembicara yang baik harus memiliki pengetahuan yang luas serta sikap pengertian yang cakap agar isi pidato mudah dimengerti dan menarik perhatian pendengar. Pemahaman. Isi dari suatu pidato haruslah dipahami oleh pendengar. Isi pidato yang berbelit-belit membuat pendengar pidato bingung. Sebaiknya pembicara memahami terlebih dahulu isi pidato yang akan disampaikan. Kemauan memperhatikan pidato didasari oleh kesadaran pendengar. Pembicara harus bisa membangkitkan kesadaran pendengar. Terakhir, tindakan dan perbuatan. Proses akhir dari pemahaman pendengar adalah wujud nyata pendengar. Maksudnya, pendengar melakukan tindakan sesuai isi dari pidato tersebut. Yang ketiga, latihan berpidato. Sebelum berpidato, seseorang harus melakukan latihan terlebih dahulu. Latihan dalam berpidato digunakan untuk mempersiapkan mental dan penampilan. Mental sangat penting dalam berpidato. Mental yang dimaksud adalah sikap berani dan percaya diri. Persiapan penampilan meliputi sikap, suara, penyesuaian gerak, gaya mimik, dan suara. Yang pertama, sikap badan. Sikap badan pada saat berpidato yang baik adalah berdiri dengan tegak. Sikap ini menunjukkan pembicara bersemangat tinggi, percaya diri, dan bersungguh-sungguh. Pandangan mata pembicara sebaiknya mengarah kepada semua pendengar. B. Suara. Berpidato juga harus memperhatikan suara. Berbicara harus mampu mengatur irama dan tempo suara. Pengaturan suara berhubungan dengan tinggi rendahnya suara. Tempo suara berhubungan dengan cepat lambatnya suara. Dengan demikian, suara berirama dan enak didengar. Karena suara yang berirama dapat menggugah minat pendengar. Kejelasan suara juga harus diperhatikan.
dalam kejelasan suara di sini yaitu berhubungan dengan pelafalan kata. Kemudian C. Kewajaran sikap. Pembicara sebaiknya menjaga kewajaran sikap saat berpidato. Sikap dan gaya berlebihan dalam berpidato dapat mengurangi perhatian pendengar. Setelah dapat menguasai sikap, pembicara harus dapat menyesuaikan antara sikap, suara, dan juga penampilan berpidato. Dengan berlatih menyesuaikan sikap, suara, dan penampilan berpidato, pembicara dapat melakukan pidato dengan baik. Demikian yang dapat Bu Dini sampaikan, semoga bermanfaat. Bu Dini akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.